Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi, tetap di channel podcast Makrifat Bisnis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara membangun pondasi rumah digital online. Nah, jadi bagaimana cara membangun pondasi rumah digital online berbasis organik? Ini seperti yang saya lakukan di Makrifat Bisnis. Jadi teman-teman bisa mengadopsi, bisa meng-ATM. Bagaimana sih membangun rumah pondasi secara digital dan organik? Artinya ini akan berlaku berkesinambungan sepanjang era digital itu masih ada. Jadi harus dibangun beberapa piranti-piranti, beberapa peralatan, beberapa aplikasi-aplikasi yang harus disiapkan secara mendasar dan mendetail, secara bertahap, yang tidak bisa langsung ujuk-ujuk jadi. Nah, ikuti terus tip-tip daripada kiat sukses di dalam konspirasi digital marketing Makrifat Bisnis. Oke, untuk membangun rumah digital di dalam platform Makrifat, dalam platform digital yang dilakukan Makrifat Bisnis, pertama adalah mempersiapkan piranti-pirantinya seperti ini. Banyak hal ya perlu dicatat juga ya. Yang pertama, kita pasti namanya digital, kita punya email yang pertama. Kalau bicara email, yang terbaik saat ini ya Gmail, kita harus punya Gmail. Kemudian kita memiliki peralatan. Yang pertama adalah HP Android. HP Android minimal RAM 4 GB, merek bebas lah. Kemudian kita harus memiliki PC atau memiliki laptop. Ya anjuran saya Core i3, tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa, di bawahnya. Memiliki jaringan WiFi, itu wajib memiliki WiFi. Bagaimana mau online tanpa WiFi? WiFi standar adalah 20 mega, tapi kalau 10 mega tidak apa-apa. Tapi jangan sampai WiFi WiFi yang WiFi nyambung nyalur itu loh, WiFi di kampung-kampung atau di perumahan yang nyalur itu jangan. Saya tidak menganjurkan itu karena di situ kita tidak memiliki IP, jadi harus memiliki WiFi. Selanjutnya yang dibutuhkan lagi, kita memiliki studio mini galeri, studio foto mini, terus punya banyak lah, harga 50.000, 25, 100 banyak, atau mendesain sendiri. Nah, di dalam studio mini itu kita harus memiliki yang pertama alat untuk memotret, berarti butuh dengan HP tadi. Kemudian alat untuk recorder, untuk live streaming atau podcast seperti ini kita harus punya. Jadi harus punya tripod, harus punya mic condenser, harus punya minimal sejelek-jeleknya itu untuk menambah suaranya agar enak, agar bagus. Pakai soundcard audio, namanya audio mixer ya. Pakai audio mixer lah, pakai audio mixer minimal itu V8 atau V10 yang harganya murah juga itu. Kemudian kita harus memiliki lampu pencahayaan yang kuat, jadi selayaknya studio, backdrop yang bagus, yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, itu dari piranti-pirantinya. Peralatan-peralatannya kita bisa reseller, bisa dropshipper. Menurut saya gampang, nanti akan saya jelaskan bagaimana menjadi reseller dan dropshipper dari banyak produk yang ada, agar kita sebagai reseller dan dropshipper itu bisa sih diakui memiliki eksistensi yang jelas. Jangan sampai kita menjadi maklar kodok begitu ya. Itu jangan sampai gelar itu menjadi maklar kodok atau maklar online lah, atau broker online, tidak. Walaupun sebenarnya sama, tapi kita mencoba profesional sedikit, kita menjadi seller. Nah, itu perangkat-perangkat hardware yang harus dimiliki. Nah, sekarang menginjak kepada aplikasi. Yang namanya kita online pakai email, kita pakailah Google Chrome yang terbaik, versi update terbaru. Minimal di dalam laptop kita itu kita install
minimal 10 browser atau 20 bahkan 50 browser kita ambil. Mengapa? Ini untuk go internasional. Masing-masing browser memiliki kelebihan, kekurangan, jangkauan daerah dan seterusnya. Ini akan saya kupas nanti dalam episode berikutnya. Nah, selanjutnya kita harus memiliki platform rumah digital yang gratis, yaitu Blogspot. Memang kita nggak dapat untung dari Blogspot itu secara finansial langsung dari transaksi, tetapi sebagai pondasi rumah digital, Blogspot itu umpama pondasi di bawah tanah, di bawah cornya itu harus kuat. Karena kita memang tidak melihat kekuatan pondasi itu, tapi pondasi itu sangat mempengaruhi, yaitu minimal Blogspot harus punya. Mengapa harus Blogspot? Nanti saya kupas pada episode berikutnya. Kemudian setelah Blogspot kita memiliki website.com atau .co.id. Nah, di 5.0 saya anjurkan kita juga memiliki e-commerce, memiliki 3 jadi Blogspot, website dan e-commerce. Ini kepentingannya adalah untuk reseller kita masuk di e-commerce kita. Terjadi ke sana, nanti saya jelaskan bagaimana untuk membuat e-commerce, reseller e-commerce itu masuk. Kemudian kita harus membuat berbagai macam medsos. Medsos yang utama adalah pertama Facebook, yang kedua WA, Telegram, Line, juga boleh Anchor, aplikasi untuk Spotify, channel YouTube, kemudian IG, itu juga yang utama kita miliki. Bagaimana mengatasinya, pemanfaatan IG yang efektif dan seterusnya akan saya kupas tuntas masing-masing persatu-persatu. Terus ikuti tip daripada Marifat Bisnis ini. Nah, tahap selanjutnya, aplikasi-aplikasi itu yang kita miliki, kita juga harus memposting di marketplace ternama, minimal 3 marketplace ternama. Misalkan saya Andi ternama nomor 1 menurut saya Shopee, kemudian Bukalapak atau Tokopedia atau Lazada atau Beli-Beli. Kita harus bangun di sana dengan nama yang sama, brand kita, akun kita yang sama. Umpama brand saya Marifat Bisnis, maka Marifat Bisnis harus hadir di semua marketplace itu, harus hadir di semua e-commerce di medsos itu dengan yang sama. Nah, jangan lupa kita harus memiliki tim operator minimal 1 orang. Tim operator yang bekerja jam 8 sampai jam 4 itu harus aktif melakukan tugas-tugas yang secara rutin dilakukan. Bukan berarti kita tidak memiliki online shop, pakai HP saja itu nggak maksimal. Jadi ada HP, ada PC atau laptop. Nah, ini baru maksimal. Oke lah di tahun-tahun 2012 sampai 2017 oke. Tapi 2018 sampai sekarang kita harus memiliki online shop itu memiliki PC atau laptop di samping HP. Karena ada aplikasi yang bisa dibuka lewat HP, ada juga aplikasi yang tidak bisa dibuka. Ada juga aplikasi yang hanya dibuka dengan Android saja lebih bagus, tetapi lewat HP tidak bagus, itu ada. Artinya ada beberapa fitur ya, bukan aplikasi, fitur yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Selanjutnya kita memiliki tim yang ahli di bidang narasi atau kita sendiri narasi dalam sebuah konten, melakukan copywriting, editingnya bagus. Itu harus tetap dijiwai juga untuk syarat-syarat mutlak. Kemudian kita harus memiliki grup-grup WA yang banyak sekali di dalam WA, di dalam Telegram, Facebook, grup yang banyak sekali untuk melakukan hyperlink dan sinkronisasi. Langkah selanjutnya banyaklah, kita harus memiliki update. Apa yang diupdate? Yang pertama, update judul kalau bisa. Kalau udah bisa, update deskripsi, update harga, update konten, juga melakukan update fotonya, diganti kalau memang tidak laku-laku. Nah, jadi harus melakukan sebuah update. Dari proses rangkaian-rangkaian ini, itu adalah piranti-piranti yang dibutuhkan.
Kemudian kita melakukan sebuah sinkronisasi antara medsos dengan website dengan ini dijadikan satu kesatuan, itu menjadi dalam satu pokok bahasa, satu link dengan nama umpama Marifat Bisnis, saya pakai Marifat Bisnis semua. Nah, inilah perangkat-perangkat yang dibutuhkan baik secara hardware atau secara aplikasi. Nah, untuk aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan yang lainnya banyak penunjang-penunjangnya. Kalau menggunakan editing, ya saya lebih suka di editing itu kalau untuk podcast ya Anchor, kalau untuk audionya Spotify. Kemudian kita juga menggunakan berbagai macam aplikasi untuk editing video. Ya tetap saya menggunakan 3 ya, Power Director, KineMaster, dan yang satunya itu saya juga menggunakan kadang-kadang itu Adobe Premiere, tapi Adobe Premiere terlalu susah kalau berbasis Android. Tapi KineMaster sama Power Director, nah itu 2 ini menurut saya cukup bagus. Atau ditambah lagi satu video show. Kemudian ada aplikasi namanya YT Studio, ada Tube Studio, itu untuk edit videonya. Itu perlu juga dibutuhkan aplikasi berbasis editing video. Kemudian ditambah lagi Photoshop untuk mendesain agar lebih bagus lah. Kita mendesain dengan Photoshop. Jadi banyak sekali ya yang hal-hal dilakukan, peralatan-peralatannya yang harus diupdate terus sehingga online shop kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi jangan putus asa, ini harus dijalankan secara serentak. Nanti bagaimana akan saya kupas satu-satu dalam podcast ini, bagaimana menjalankan digital marketing melalui Facebook, melalui Telegram, melalui WA, melalui IG, melalui Line, melalui WA Bisnis, melalui blog, melalui TikTok, melalui Semuli, dan banyak sekali. Semua memiliki kelebihan dan kekurangan. Ikuti terus tip-tip daripada Marifat Bisnis ini karena untuk berbagi dan sharing. Jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan persis itu dari saya M. Imron pribadi. Ikuti terus tip-tip dari Marifat Bisnis di podcast Spotify. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.